Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Yang pertama APLN, kedua ASRI, ketiga BSDE, keempat CTRA, kelima Demas, keenam LPKR, ketujuh Piwon, kedelapan SMRA, ke-9 Homi, 10 GPRA, dan terakhir MMLP. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup di harga 145 menguat 8,2%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BES tutupannya bagus di harga tertingginya dan dia berhasil break. Ini sepertinya sih valid. Kenapa? Volume meningkat. Walaupun memang likuiditasnya kecil ya. Tapi oke nih, harusnya BES ya. Jadi sangat berpeluang lanjut ke atas. Pola cap candle-nya ini di reject. Ternyata dia bertahan. Ya ini contohnya juga ya. Kalau dia jebol support pertamanya, support kedua harus ditahan. Kalau nggak bertahan jebol lagi. Dan dengan kondisi seperti ini nggak perlu dipakai lagi. Udah arahnya ke atas, trend downtrendnya sudah dipatahkan. Oke nggak? Harusnya sih oke. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan support kuatnya itu 140 harusnya dengan kondisi seperti ini nggak turun lagi dari 140. Jadi kalau nekat beli di harga pucuk ya kalau bisa sih nawar dulu ya. Tapi kalau nekat beli harga pucuk dengan target 15 poin naikannya 160. Resistennya bisa jadi itu pola cup handle-nya. Ini juga bisa gambarannya. Yang penting tuh neckline-nya. Kalau dilihat sih oke. Risknya juga kecil. Paling 5% lah. Pola double bottom maksudnya. Nah jadi seperti itu. Udah valid nih. Harusnya untuk BES ya. Bagus nih. Kalau kondisi seperti ini. Saham-saham properti harusnya bagus. Tapi kita lihat yang lainnya dulu ya. Dari BES sih oke. Arahnya sih ke atas untuk BES uptrend. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya BES juga oke. Walaupun memang volumenya kecil karena cuma 2 hari perdagangan. Tapi bagus. Sudah tembus 140 resistennya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di harga 133. Tar koreksi 2,2%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya APLN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk APLN ya agak masih belum kuat naik ya. Dia gagal menembus 140. Tapi kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu minat yang penting jangan turun dari 129. Kalau sektor properti rata-rata jalan ada follow ya naik juga APLN. Memang indikasinya dia terus membentuk lower high. Tapi ya cukup bagus lah. Tinggal nunggu tembus 140 oke nih untuk APLN. Jadi seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ASRI yang ditutup menguat 1,16% ke harga 173. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya ASRI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya untuk ASRI bagus. Harusnya ASRI ya nggak turun lagi dari 168. Beli harga sekarang juga masih oke. Konsolidasinya bagus. Trennya peluang besar ke atas karena ada candle inside bar. Potensi besar open market setelah lebaran akhir April rebound. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Sudah mematahkan trend downtrend juga bagus. Harusnya sih aman. Apalagi koreksinya makin volume kecil dan ada inside bar. Bagus nih, yang penting jangan turun dari 168. Itu aja untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BSDE yang ditutup di harga 1005. Terkoreksi 1,95%. Kalau dia ada transaksi asing net buy. Kalau dia buka summary-nya BSDE didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk BSDE juga harusnya sih bagus. Konsolidasinya bagus. Rebound. Dengan kondisi seperti ini saya perhatikan BSDE itu harusnya nggak turun lebih dari 980. Ini tutup aja nih. Bahwa ini tutup aja. Dia lagi uptrend, bagus nih. Kalau ke 960 mungkin nggak ya, itu support pertahanan terakhirnya ya. Pokoknya harus bertahan di atas EMA 60-nya. Kalau nekat beli harga sekarang ya paling stop loss-nya 5% sampai 6%. Target profit 1100. Resisten selanjutnya untuk BSDE. Jadi masih oke untuk BSDE ya. Hold aja yang punya. Yang belum punya ya sekarang masih bisa beli, bisa. Kalau mau nawar di bawah 1000 juga boleh sampai 960 kalau dikasih. Itu aja. Support pertahanan terakhirnya 960 harus bertahan di atas itu. Semestinya dia itu nggak turun dari lebih ya. EMA 20-nya ini garis biru 985 harusnya nggak turun dari itu untuk BSDE. Bahkan dia bisa langsung rebound hari pembukaan market nantinya setelah lebaran. Seperti ini untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya ada CTRA yang ditutup di harga 1000. Terkoreksi 0,49%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya CTRA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA juga bagus, cuman ini dia di level psikologisnya di harga-harga 1000. Tapi kalau nekat ya pakai 920 boleh, tapi mestinya
untuk CTRA tuh nggak turun lebih dari EMA 60-nya ini. 980 juga sama seperti BSDE, harusnya bertahan dan ada peluang rebound. Kenapa? Karena dia terus membentuk higher low, higher high. Ini trennya uptrend, arahnya ke atas terus, kuat. Buying power tuh ada. Coba dibawa turun di hari Senin tapi kemudian dipantulin ke atas kan. Sebelumnya candle rejection, hammer terbalik, mau ditekan turun tapi ditarik, ada cover. Jadi momentumnya peluang besar sih minggu depan langsung rebound CTRA. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti ini trik CTRA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada The Mas yang ditutup di harga 167, terkoreksi 1,18%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semarinnya The Mas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk The Mas lagi konsolidasi, kalau mau beli juga oke. Pokoknya nggak perlu nunggu sampai 160. Kalau 1-2 hari ke depan dia jebol 165 itu udah jelek lah. Jadi harus langsung hijau juga atau minimal bertahan di atas 165 untuk The Mas minggu depan. Jadi seperti itu, ini nunggu momentum juga. Kalau saham-saham big cap propertinya ditarik, rebound juga nih di Mas dan saham-saham kecil lain. Seperti itu untuk The Mas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 81, terkoreksi 2,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar sebenarnya LPKR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR ini udah di level psikologisnya memang 88 dah jebol, itu udah indikasi jelek. Ini terlalu dalam sebenarnya kalau dia membentuk pola Pauline wedge-nya ya. Karena ya seperti yang sering saya bilang, psikologis pasar itu 80 itu pertahanan terakhirnya. Kalau dia bertahan dan mantul itu ke 100 atau minimal 90. Tapi kalau jebol 60 siap-siap ya. Ini terakhirnya. Kalau saya udah stop loss. Kemarin kena stop loss untuk LPKR di hari Senin untuk tutupannya di bawah 86. Ya udah kena stop loss dulu. Nanti saya cari lagi. Perhatikan kalau memang ada buying power saya beli lagi di bawah. Jadi seperti itu. Untuk LPKR ini terlalu offset sebenarnya kalau dia membentuk swing low-nya. Terlalu dalam. Nih, sampai golden rasionya 0,618. Biasanya saham-saham yang arah 0,618 tuh lebih lambat naiknya. Paling mentok itu 8990. Tapi kita nggak tahu kalau tarikannya tiba-tiba luar biasa ditarik hijau pekat ya. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini ya indikasinya udah lemah lah. Maksimal 89 itu aja udah ngap-ngap kayaknya. Tapi ya, apapun bisa terjadi ya. Jadi ini dia di golden rasionya biasa mantul nggak? Biasa mantul. Kalau Bapak Ibu dapat di harga 80, 81 di penutupan hari kemarin atau mencoba beli di minggu depan ya 77 itu stop loss saja kalau mau pakai stop loss. Seperti itu untuk LPKR, tapi ini kembali lagi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 474, terkoreksi 1,25%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya P1 ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal P1 harga nanggung, tapi apakah dikasih turun sampai 460? Kalau saya lihat bisa ada rebound P1. Kenapa? EMA CD-nya sudah golden cross mengarah ke atas. EMA 20-nya sudah cross ke atas. Sudut kemiringannya juga lebih dari 30 derajat. Sinyal oke. Strong harusnya nih uptrend. Ada peluang rebound. Apalagi tembus 480 di akhir April 500 minimal. Dari 480 ke 500 kan dapat 4% lebih ya lumayan. Ya dapat seminggu ataupun 3 hari. Ini kembali lagi disclaimer on. Beli harga sekarang berarti beli harga pucuk. Jadi seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 530, terkoreksi 1,85%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semuanya SMRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal SMRA, kesempatan beli mestinya ada pantulan atau nawar di dekat 500 juga boleh kalau dikasih. Harus rebound juga. SMRA ini paling bawah untuk saham-saham properti. Jadi untuk potensi dia naik lebih tinggi itu peluangnya besar. Apalagi kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus sebenarnya. 3 minggu dia tuh volumenya besar. Terus tiba-tiba ada koreksi ya wajar. 2 hari koreksi tipis itu wajar. Kalau koreksi 1 candle lagi pun minggu depan nggak masalah. Karena 2 hari perdagangan. Tetap 500 harusnya dijaga oleh SMRA. Bisa beli kalau yang belum punya. Kalau yang sudah profit taking antri lagi di bawah. Ya, mestinya sih kalau mau bagus hijau langsung kembali ke atas 550 akhir April. Seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Homi yang ditutup menguat 6,74% ke harga 348. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Homi ada distribusi satu broker. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Homi mestinya kondisi seperti ini supportnya pakai aja 320.
Ini harus dijaga nih supportnya ya. Itu dulunya resisten kuat di Februari 2023 dan ditembus dan rebound. Harusnya sih oke, potensi lanjut. Peluang besar 400 euro arah untuk Homi. Jadi seperti itu untuk Homi bagus, bisa diperhatikan juga. Dan kalau ditarik tren semenjak Desember 2022, tren up, tren downtrendnya sudah ditembus dan rejection 3 kali bertahan dan rebound. Lanjut minggu depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Lanjut kemana? Lanjut rebound. Arahnya 400. Semoga sampai. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GPRA yang ditutup di harga 99 menguat 2,06%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya GPRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GPRA juga bagus. Mestinya GPRA nggak turun dari 97. Nekat aja. Paling cut lossnya 4%. Targetnya kemana? 106 sampai 110 itu ya. Targetkan aja area atas ini. Area ini ya. 108, 110 itu. Ini juga bagus. Dia sudah mematahkan trend downtrend dan konsolnya juga bagus. Walaupun memang ada create volume. Tiba-tiba muncul besar volume nih. Ini sepertinya volume crossingan aja ya. Pokoknya walaupun apa itu volumenya crossingan kayak, yang penting kalau pola seperti ini jangan turun dari 97, 96. Udah nekat aja beli. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Menurut saya sih peluang besar lanjut rebound untuk GPRA. Seperti itu untuk GPRA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada MMLP yang ditutup di harga 474, terkoreksi 1,25%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan samanya MMLP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MMLP lagi konsolidasi. Sepertinya sih oke, konsolidasinya terus membentuk higher low. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, support kuatnya 460. Pakai itu aja, sabar-sabar. Tinggal nunggu momentumnya ya. Ini ada pola inverted L shoulder. Indikasi ya, belum pasti. Ya 500 level psikologisnya tembus, siap-siap uptrend nih. Ada peluang lah. Siapa tahu ada tarikan momentum. Kita lihat aja awal Mei nanti. Kalau ditembus 500 tuh bisa sinyal uptrend. Tarikan pertama dan targetnya 600. Seperti itu. Untuk MMLP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.